Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Opik Topik yang akan bahas soal sejarah, geografi, dan sosiologi. Nah, untuk episode kali ini gue mau bahas soal etnis Rohingya. Tapi sebelum itu kalian like, comment, and subscribe ya. Mungkin kalian udah tahu tentang berita-berita tentang etnis Rohingya yang datang ke Indonesia, yang mereka mendarat di Aceh. Nah, pertanyaannya kenapa sih mereka itu mengungsi ke negara lain? Apa yang terjadi di negara asalnya? Nah, jadi etnis Rohingya itu berasal dari Myanmar. Mereka ini menurut beberapa pendapat sejarah, ada yang bilang bahwa etnis Rohingya itu sudah ada di Myanmar sejak ribuan tahun yang lalu. Ada juga yang menyatakan bahwa mereka itu kurang dari 100 tahun berada di Myanmar. Jadi usianya baru puluhan tahun lah. Nah, untuk pendapat yang ribuan tahun, itu katanya di Myanmar itu ada satu kerajaan Islam yang mereka itu berada di wilayah Arakan atau sekarang diganti jadi Rakhine. Nah, wilayah ini yang menjadi tempat orang-orang Rohingya tinggal di Myanmar. Sebelum itu Myanmar bernama Burma ya. Nah, di situ ditemukan satu bukti bahwa Islam pernah ada di Myanmar sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu ada Masjid Badar, di mana masjid ini jadi salah satu bukti bahwa orang Rohingya itu mereka berasal dari sana. Karena di sini orang Rohingya kan mayoritas Islam, dan di sini ditemukan masjid yang berusia ribuan tahun yang lalu. Tapi pendapat yang kedua menyatakan bahwa orang Rohingya itu dibawa oleh penjajah Inggris dari India, Bangladesh menuju ke wilayah Rakhine, karena wilayah Rakhine ini waktu Inggris menjajah Myanmar itu masih sepi. Akhirnya diisilah oleh orang-orang India yang sekarang menjadi orang-orang Rohingya oleh Inggris ke wilayah Rakhine, Myanmar. Nah, ketika tahun 1947 Myanmar itu diberikan kemerdekaan oleh pemerintah kolonialis Inggris untuk menjadi negara yang berdaulat. Ketika pembentukan negara Myanmar, itu pemerintah Myanmar mengundang etnis-etnis yang berasal dari Myanmar untuk kita hidup bersama membentuk negara Myanmar. Dan itu ada 137 etnis Myanmar. Tapi di sini etnis Rohingya itu tidak diajak karena pemerintah Myanmar tidak mengakui bahwa mereka itu etnis pribumi yang berasal dari Myanmar. Pemerintah Myanmar beranggapan bahwa mereka ini orang-orang yang dibawa oleh pemerintah Inggris dari India menuju wilayah Rakhine. Nah, disinilah terjadi beberapa perdebatan bahwa orang Rohingya ingin menyatu dengan Myanmar karena mereka sudah ada sejak ribuan tahun dari zaman kerajaan Islam di Myanmar itu. Cuman pemerintah Myanmar itu menentang karena mereka beranggapan bahwa mereka itu tinggal belum nyampe 100 tahun. Mereka itu dibawa oleh pemerintah Inggris, mereka dibawa oleh kolonial Inggris. Jadi mereka tidak dianggap sebagai etnis Myanmar. Akibat dari tidak diajaknya etnis Rohingya ke dalam negara Myanmar, orang-orang Rohingya seperti tergantung-gantung, mereka tidak memiliki kewarganegaraan yang pasti. Karena pemerintah Myanmar tidak menganggap mereka itu bagian dari Myanmar. Dan akhirnya pemerintah Myanmar membuat satu peraturan di mana orang pribumi Myanmar itu akan dianggap orang Myanmar jika hidup mereka sudah ada sebelum tahun 1943. Jadi sebelum tahun itu, jika mereka sudah ada, itu berarti dianggap pribumi. Tapi lebih dari 1943 berarti mereka dianggap tidak bisa jadi warga negara Myanmar. Nah, Rohingya itu menurut pemerintah Myanmar itu tinggal sebelum 1943. Sebenarnya ada sih orang Rohingya yang hidup di tahun sebelum 1943, cuman sayangnya karena mungkin pemerintah Myanmar itu tidak ingin mengakui etnis Rohingya, akhirnya ketika mereka ingin membuat KTP atau akte-akte kewarganegaraan itu dipersulit, dihalang-halangi. Jadi biarpun orang Rohingya itu sudah tinggal sebelum tahun 1943, mereka sudah tidak dianggap sebagai orang Myanmar. Makanya di sini terjadi beberapa konflik. Salah satunya yaitu penyerangan etnis Moog Buddhis terhadap orang-orang Rohingya
yang di situ menewaskan ribuan orang-orang Muslim Rohingya. Dan ada juga di tahun 2013 di mana ekstremis Buddhis, orang-orang ekstremis Buddhis itu menyerang orang-orang Muslim Rohingya, bahkan bukan orang Muslim Rohingya saja, tapi yang tinggal di Yangon dan di kota-kota lainnya juga menjadi sasaran dari gerakan ekstremis Buddhis ini untuk menghancurkan orang-orang Rohingya. Nah, itu terjadi tahun 2013 dipimpin oleh Wiratu, salah satu pimpinan ekstremis Buddhis. Dia menyebarkan paham provokator bahwa orang-orang Rohingya, bahkan orang-orang Muslim itu menjadi ancaman untuk negara Myanmar. Karena mereka ini berniat untuk, menurut pandangan Wiratu ini, untuk merubah Myanmar seperti Indonesia dan Malaysia menjadi negara yang bermayoritas Muslim. Terus, selain gara-gara itu juga ada sebuah ketimpangan atau kecemburuan sosial di mana banyak sekali hotel-hotel, kedai-kedai, atau restoran gitu yang pemiliknya itu orang Muslim. Di kota-kota Yangon itu kebanyakan orang Muslim. Nah, di sini mereka curiga bahwa mereka ini sedang berusaha untuk menguasai Myanmar dari segi ekonomi dulu. Setelah itu mereka akan menyebarkan tentang paham-paham Islam dan sebagainya. Di sini orang radikal Buddha, ekstremis Buddha itu merasa khawatir. Akhirnya terjadilah pertempuran di tahun 2013 di mana orang-orang Muslim itu diserang oleh oknum-oknum ekstremis Buddhis. Di tahun 2017 itu mulailah isu Rohingya itu dikenal oleh dunia, termasuk di Indonesia terjadi demo besar-besaran untuk membela etnis Rohingya. Nah, waktu itu yang melakukan penyerangan itu adalah pihak militer Myanmar. Biarpun pemerintahan Myanmar itu menyangkal bahwa kita itu tidak melakukan pembantaian, kita itu tidak melakukan pembersihan etnis, mereka berdalih bahwa kita itu hanya melakukan serangan balasan karena sebelum tahun 2017-2016 itu militan atau pejuang-pejuang Rohingya itu menyerang Myanmar dulu, pemerintah Myanmar dulu. Jadi akhirnya di tahun 2017 mereka itu menyerang balik. Cuman di sini ada beberapa pihak militer yang membelot dan mengakui bahwa mereka itu sebenarnya sedang melakukan pembantaian dan tidak mengenal yang namanya anak kecil, ibu-ibu. Pokoknya selagi dia itu orang Rohingya, dan sebenarnya yang jadi korban itu bukan hanya Muslim, melainkan juga katanya Kristen Rohingya, Buddha Rohingya juga menjadi korban. Jadi mereka itu memang tidak suka dengan etnis Rohingya. Nah, tentara-tentara ini bercerita bahwa mereka itu tidak kalau di depan mereka ada etnis Rohingya dibantai, biarpun mereka itu anak kecil, ibu-ibu, pokoknya semua yang ada di depan mereka dan mereka itu orang Rohingya, mereka harus dibantai. Itu menurut salah satu tentara yang membelot. Itu mereka disuruh oleh komandan militer untuk melakukan serangan keji tersebut. Setelah peristiwa pembantaian itu, orang-orang Rohingya itu mulai meninggalkan tempat lahirnya, mulai meninggalkan negara Myanmar. Mereka mengungsi ke Bangladesh dan juga datang ke beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand, terus Malaysia dan Indonesia. Nah, waktu itu mereka datang ke Aceh, diselamatkan oleh nelayan-nelayan Aceh karena mereka itu kasihan karena orang-orang Rohingya itu terumbang-ambing di tengah laut. Jadi orang Aceh itu membantu mereka dan datanglah ke daratan Aceh. Terus mereka juga datang di Malaysia, diterima. Cuman untuk kasus yang sekarang ini berbeda perlakuannya, di mana orang-orang Aceh terus juga banyak orang-orang Malaysia yang sudah mengakui bahwa orang Rohingya itu di Malaysia itu kok agak ngelunjak, di mana banyak orang Rohingya yang jadi pencuri. Terus ada juga yang meminta tanah, katanya berdemo meminta tanah. Nah, ini yang membuat orang Malaysia menjadi enggan menerima lagi pengungsi Rohingya di tahun sekarang. Mereka menolak pengungsi Rohingya karena mungkin udah kebanyakan, dan juga sikap orang Rohingya yang etikanya itu membuat warga lokal menjadi kesal. Termasuk sekarang di Indonesia juga banyak orang Indonesia yang mereka berempati, cuman tidak seperti dulu lagi mungkin karena perilaku mereka yang
ya kalian tau lah video-videonya kayak dikasih makan tapi kurang, terus juga mereka mogok makan gara-gara tempat pengungsiannya kurang layak. Mereka ingin seperti di pengungsian di Bangladesh namanya Cox's. Di situ pengungsian paling terbesar di dunia. Di situ ada ratusan ribu pengungsi Rohingya di Bangladesh. Nah, mereka itu mungkin perilakunya kurang disenangi oleh masyarakat lokal. Akhirnya mereka diusir lagi oleh masyarakat lokal Aceh supaya dipindahkanlah ke tempat lain, karena orang Rohingya itu juga mereka itu ada yang buang air besar sembarangan, bahkan sampai ke peternakan lele milik warga lokal. Akhirnya mereka itu marah gitu, gak terima. Terus juga ada satu fakta lagi bahwasanya untuk pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia itu mereka bukan dari Myanmar, tapi dari Bangladesh. Dan di Bangladesh itu mereka katanya bayar, ada yang bayar 15 juta, ada yang bayar 40 jutaan. Nah, itu bukan pengungsi tapi korban perdagangan manusia. Disinilah sedang diselidiki sebenarnya mereka ini dijual oleh siapa, mafianya siapa, sedang dicari. Nah, kalau kita melihat ya nasib orang Rohingya itu memang tergantung-gantung lah, tidak jelas di mana mereka diterima gitu. Terus juga pemerintah ada ya wacana katanya ingin memberikan pulau untuk pengungsian Rohingya. Nah, di sini ditentang juga oleh beberapa masyarakat orang Indonesia, karena orang Indonesia aja pengen punya rumah itu susah gitu, harus beli tanah dan sebagainya. Masa ini orang pengungsi yang modal melas mungkin kasarnya itu tiba-tiba dikasih pulau. Ya kalau kita berbicara kemanusiaan, kita juga harus tetap kasihan, karena mereka tuh kan di situ ada anak-anak kecil, ada ibu-ibu yang terus ada juga orang tua. Jadi kalau kasihannya kita harus perlu gitu. Mungkin orang Rohingya yang agak ngelunjak itu ada, cuman tidak mewakili semuanya. Enggak semua orang Rohingya itu sama gitu. Kita juga tidak boleh menyamaratakan semuanya. Jadi ya kita lihat saja bagaimana orang Rohingya itu ke depannya, karena pemerintah juga sedang mengusahakan untuk mungkin mencari negara yang menerima mereka. Salah satunya mungkin Australia, karena kan itu negara maju, jadi harusnya sih mampu menerima pengungsi-pengungsi yang hidupnya di daerah konflik. Dan mungkin untuk episode kali ini sampai di sini aja, dan mohon maaf kalau banyak penjelasan yang kurang jelas, karena gue juga masih belajar terus. Jadi tetap dukung channel ini. Mungkin kalau channel ini makin berkembang, gue juga akan mengalami banyak perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.